Saudara, Bapak, Ibu sekalian, saya Yosefin Pratiwi dari Karangploso, Malang. Saya jemaat Gereja Allah Baik Karangploso, Malang. Saya akan menyaksikan tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus yang saya alami. Saya adalah seorang yang Kristen sejak kecil, dan saya sangat rajin beribadah dari kecil sampai dewasa. Dan Tuhan selalu menyertai saya dalam hidup saya. Jadi hampir kehidupan saya itu bahagia dari kecil sampai besar. Singkat cerita, saya marah ke Tuhan selama 2 tahun. Saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah bersyukur, tidak pernah membaca Alkitab. Jadi kebiasaan sehari-hari yang sejak kecil saya lakukan tidak pernah saya lakukan. Itu dikarenakan karena papa saya yang saya sayangi meninggal dengan penyakit yang begitu cepatnya. Di situ saya melihat tidak ada mujizat pada papa saya, dan saya sakit hati dengan Tuhan, dan saya merasa sangat bodoh. Kenapa saya merasa sangat bodoh? Karena saya ini seorang dokter kok tidak bisa menyelamatkan papa saya. Seperti itu. Sedangkan pasien-pasien saya yang lebih parah bisa masih bertahan, bahkan diberi kesempatan untuk hidup. Saya 2 tahun saya marah ke Tuhan. Itu pun juga yang nyembuhin Tuhan. Jadi semua yang saya kenal, tante saya, adik saya, mama, pendeta saya selalu menasihati bahwa itu adalah takdir dan papa sudah pulang, rumahnya sudah jadi di surga, seperti itu. Tapi tetap saja saya marah. Saya orangnya keras, jadi saya tidak terima seperti itu. Kemudian 2 tahun kemudian, tepatnya setelah Paskah, 1 hari setelah Paskah, saya bermimpi tentang Tuhan Yesus. Dimana di mimpi saya itu lagi baksos, jadi bakti sosial bersama teman-teman. Dan di situ kami membuat lingkaran di lapangan. Terus kami melihat ke langit, dan di langit itu ada Tuhan Yesus, posisinya itu memberkati. Jadi posisi seperti Tuhan Yesus memberkati seperti itu, dan itu pasti dia. Sangat terang, mukanya tidak bisa dilihat, dan memakai jubah putih. Kemudian dia hilang. Setelah hilang, ada satu burung besar ya, jadi burung ini merpati. Di situ saya melihat di langit itu burungnya itu mata terlihat dengan jelas, kemudian sayap juga terlihat dengan jelas. Kemudian saya terbangun dari mimpi saya, tapi saya tidak tahu apa maksud dari mimpi itu, dan saya anggap sebagai bunga tidur saja. Jadi saya tidak menghiraukan, dan saya tidak mau cari tahu waktu itu. Selang berapa lama, 3 minggu kemudian, saya mimpi Tuhan Yesus yang kedua. Di mimpi yang kedua, saya waktu itu berdiri di tempat kerja saya. Jadi saya berdiri di tempat praktek saya, dan saya melihat di parkiran depan tempat praktek saya itu banyak orang sakit, yang sakitnya itu keras. Jadi mestinya bukan porsi saya. Jadi ada yang perdarahan, sesak nafas hebat, terus naik kursi roda, dipopong keluarganya, seperti itu. Dan di sebelah kanan saya berdiri sosok orang baju putih yang sangat tinggi. Pada saat saya bermimpi itu saya merasa kerdil. Jadi saya benar-benar kayak orang cebol gitu, kerdil banget gitu. Dan sosok yang di sebelah kanan saya ini adalah orang yang tinggi, tegap, dan berwibawa. Kemudian dia memeluk saya, dan dia bertanya, siapakah yang mengadakan tanda dan mujizat penyembuhan ini? Seperti itu. Dari situ saya langsung jawab, Tuhan Yesus. Anehnya di mimpi saya itu kenapa saya tidak bisa memilih jawaban lain. Jadi seolah-olah ya memang itu jawaban yang benar dari hati. Mimpi kan gak bisa diatur ya. Jadi saya langsung jawab, Tuhan Yesus. Orangnya berjubah putih tulang, berlilitkan kain putih, terus kemudian dia terlihat berwibawa seperti itu. Tapi lagi-lagi mukanya tidak bisa dilihat. Jadi saya tidak tahu mukanya, tapi saya tahu itu adalah sosok Tuhan Yesus yang memeluk saya pada waktu itu.
Waktu itu dari bahu sampai kaki bisa dilihat, dan kakinya waktu itu beralaskan ini sepatu yang bentuk kayu zaman kuno seperti itu. Jadi zaman tempo dulu, bukan yang sepatu zaman sekarang seperti itu. Dan setelah saya dipeluk dan ditanya siapa yang mengadakan tanda dan mujizat ini, saya langsung jawab Tuhan Yesus. Seketika itu juga rasa marah, mangkel, sakit hati saya ke Tuhan itu hilang. Jadi serasa ada damai sejahtera dan keceriaan saya kembali utuh setelah itu. Andaikan Tuhan tidak masuk ke mimpi saya dalam waktu 2 tahun atau mungkin 7 tahun, 8 tahun, mungkin saya akan tetap marah seperti itu. Dan itu adalah cara Tuhan bagi saya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, beberapa pasien saya juga terima mujizat. Sebagai contoh, ada nih namanya Mbak Wulan ya. Mbak Wulan itu pasien spesial saya. Dia sudah 9 tahun kenal dengan saya. Dan waktu itu periksa ke saya bilang, Mbak, ini adalah kanker payudara. Kamu harus ke rumah sakit cepat. Orangnya nggak mau berangkat ke rumah sakit. Sebagai dokter saya sangat bingung waktu itu, karena saya berpikir gimana sih orang ini, anaknya masih kecil kok nggak mau berusaha seperti itu. Kemudian saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong sembuhkan dia, seperti itu. Selalu setiap hari saya doakan, karena saya setiap pasien-pasien yang parah itu dalam ingatan saya ingat mesti. Setiap kali saya berdoa mesti saya sebut. Ya walaupun saya ini bukan pendoa ya, saya hanya jemaat biasa. Singkat cerita, dengan pola hidup yang benar seperti itu, kankernya tiba-tiba hilang. Dari situ saya merasa, wow, ini mujizat dari Tuhan Yesus. Saya langsung cerita ke beliau, Mbak, yang nyembuhin kamu bukan saya tapi Tuhan Yesus. Kemudian ada juga pasien lainnya seperti Pak Untung ya. Pak Untung ini sesuai namanya, sangat beruntung. Dia divonis rumah sakit sudah nggak bisa diobatin. Kanker juga stadium 4 paliatif, jadi tinggal tunggu waktu aja, apakah 7 hari atau 14 hari. Tapi dia sekarang sembuh dan mau mengajari dari pola hidup ke pasien lain. Yang ketiga adalah ini, ibu yang kerja di saya. Ibu yang kerja di saya ini waktu itu diisolasi di rumah sakit. Kemudian kondisi saturasi oksigennya tidak bisa naik dan disarankan di ventilator. Tahu sendiri ya, kalau di ventilator itu peluang hidupnya berapa, hampir nggak ada. Setelah itu saya itu gimana ya, sambil bingung waktu itu, tapi saya berdoa ke Tuhan. Mungkin waktu itu saya tidur cuma 2 jam dan saya menandatangani surat menolak dirujuk dan menolak dipasang ventilator. Itu adalah sesuatu yang berat bagi saya. Waktu itu saya menangis luar biasa dan keluarganya juga bingung. Singkat cerita, keesokan harinya saturasi oksigennya itu naik, mujizat pokoknya, sampai akhirnya dia dipindah di kamar biasa. Dari situ saya melihat ada mujizat masih ada, meskipun tidak bagi papa saya, tapi orang lain masih bisa dapat mujizat itu. Kemudian mama saya sendiri pernah kena COVID, tapi yang aneh itu paru-parunya penuh dengan COVID, tapi mama saya tidak sesak walaupun di rumah sakit. Dan itu mujizat dari Tuhan, karena kalau secara medis kita lihat kalau paru-paru yang full seperti itu, orangnya itu pasti sesak. Tapi mama saya tidak sesak, puji Tuhan, dan sudah sembuh. Saya nanti akan memberikan beberapa rekam medis pasien ya. Kemudian beberapa anak kecil ada benjolan, cepat banget sembuhnya. Direncanakan operasi, sudah saya sarankan ke rumah sakit, orangnya mau berangkat tapi orangnya ngotot, dokter tolong ini obati dulu. Oh nggak bisa ibu harus ke rumah sakit. Saya jawab apa adanya secara logika dan medis. Saya tidak mau memberikan pengharapan palsu ke pasien. Tapi pasien ini beriman, dia mau coba dulu, mau
mau berdoa dulu dan berusaha. Ternyata benjolannya pun hilang, nggak jadi operasi. Dan itu juga mujizat. Jadi banyak mujizat yang terjadi dalam saya bekerja. Dan itu semua bukan karena saya dokter pintar ngerjakan pasien, enggak. Itu mujizat dari Tuhan Yesus. Walaupun saya pernah marah ke Tuhan Yesus, saya sudah tidak marah lagi, dan saya mau bersaksi di video ini adalah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan saya. Jadi kalau ada yang ragu tentang Tuhan Yesus seperti saya awalnya seperti itu, jangan lagi ragu. Suatu saat kamu akan tahu bagaimana Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus adalah sosok yang penuh kasih dan berwibawa, kemudian baik, dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti itu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Iya, buat latihan ngono. Besok saya akan menjalani Tuhan Yesus tindakan baik. Tuhan Yesus baik. Besok menolong saya sampai pengawal selesai. Tetap penyakitnya ada petunganku. Amin. Besok harus kita jalani dan harus kita berbantuan tamu tangan. Ya. Ya. Oh iya. Ya. Ya. Ibu, sementara cair dulu seharian, jadi Iya. kalau setelah pemeriksaan besok ganti. Iya. Yang ada lauk sama sayurnya. Makasih ya, Pak. Iya. Ya. Ya, Mbak Wulan mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi tumornya, kanker ya tepatnya ya Mbak Wulan ya. Iya. Bagaimana? Dulunya sebesar apa, sekarang seberapa? Kalau dulunya itu dokter ya, kalau tak pegang sama tangan itu kayak penuh plek gitu, penuh dokter. Penuh Oh, setelah pak tangan. setelah pak tangan itu, Iya, saya kan nggak berani ke dokter awalnya itu ke alternatif. ya Kak. Jamu-jamu itu apa namanya herbal. Ya, Nah, tak rasakan aku habis 3 botol itu kok nggak ada hasilnya, tambah kayak apa itu besarnya itu tambah naik ke dada itu loh, sesek kok. oh jadi Mbak Wulan sempat sesek nggih? Iya. Ya, terus Nah terus itu saya dibilangi adikku itu suruh ke dokter Pratiwi. Awalnya sih aku takut nanti paling disuruh kemo atau disuruh operasi gitu. oh ya, Gitu. terus ternyata saya nggak mau, saya cuma minum obatnya dokter itu. Dianjurkannya itu kan 2 kali ya dokter ya. ya 2 Tapi kali. aku sekali-sekali dokter nggak ada duit. Oh, Kak apa-apa dah, yang penting waras. Iya. Sekarang Terus sudah sekarang kecil. Sekarang itu ada perubahan dokter, sudah Ya. mengecil. Terus apa namanya itu, tapi ada keluar kayak memerah gitu loh dokter, kayak benjol tapi memerah. Ya, Tapi itu rasanya sakit kasihan dokter. wong dari selepek kok ya. Sekarang seberapa? 3 cm mungkin ya? 3 cm, 4 cm. Iya paling segitu, Ya. saya nggak bisa ngukur lah. Ya terakhir saya lihat segitu, dari Iya, yang satu besar. lepek jadi 3 sampai 4 cm. Iya. Ya, terus dulunya greges kalau malam. Iya, jam 5 ke atas itu saya hampir setiap hari itu kayak meriang greges gitu dokter. Oh ya, sekarang Sekarang ya masih greges tapi 3 hari 4 hari gitu sudah berkurang sedikit. ya sedikit. frekuensinya berkurang. Iya, Yang jelas sudah nggak sesak, enggak. kankernya mengecil signifikan dari yang Iya. satu lepek jadi 3 sampai 4 cm Iya. dan tidak greges. Bisa kerja sekarang. Oh, bisa sekarang saya terima pesanan berapa itu tak layani. Iya, kalau dulu nggak bisa kerja ya. Saya dulu kalau habis kerja itu saya capeknya itu dok, terus kayak sesek lemes itu. Oh iya, Iya. iya. Ya, terima kasih Mbak. Iya. Nggih.
Pak, bagaimana kondisinya setelah berobat 1 minggu? Alhamdulillah sudah berkurang, ada perubahan. Perubahan ya? Ya. Iya. Bisa dilihat Pak, sel kankernya yang membesar tiba-tiba jadi kecil. Sudah agak kecil Pak ya? Ya, udah agak kecil. Oke. Besar. Besar. Oksigennya juga sudah naik Pak ya sekarang? Naik, ya. Oke. Dulu Sud- 92, sekarang 95 ya. 96. Ya, berarti sudah normal. Sudah bisa nyetir mobil ini Pak sekarang? Sudah? Semangat ya. Semangat. Oh ya. Kalau dulu sebelum berobat ke sini Enggak bisa. nggak bisa nyetir Iya. belas. Yang ngos-ngosan itu ya. Hmm. Ya, nggih, terima kasih Pak. Selamat sesuai dengan namanya. Selamat untung ya. dong. Nggih, bagaimana Pak kondisi kankernya sekarang? Kanker paru ya? Iya, alhamdulillah sudah 2 minggu ini sudah ada perubahan sangat besar sekali. Saya sudah merasakan sendiri itu benjolan yang tadinya besar sudah semakin mengecil. Ya. Satu, Terus dan badan kita terasa enteng, betul-betul enteng, betul. Memang obatnya kita rasakan ada mudaratnya sekali. Tapi Ya. semua itu kalau kita tidak yakin ya mustahil. Tapi kita yang pertama yakin dan semangat, itu yang oh utama. iya. Kalau malam dulu nggak bisa tidur ya, sesak mungkin. Alhamdulillah sekarang kita akan minum obatnya setiap jam 6 sama jam 7. Setelah itu kita tidur nyenyak. Paling 3 kali bangun untuk kencing aja, itu hanya efeknya. Oh, Bangun iya. tidur sudah terasa ringan, Oke. betul-betul ringan, enteng di badan. Iya. Coba lihat Pak benjolannya semakin kecil. Makin kecil. Oh iya, hampir sudah nggak kelihatan Ya, ya. hampir nggak kelihatan. Ya. Terima kasih Pak G. Ya, terima kasih Dok atas Ya. pengobatannya. Ya. Ya. Pak Untung sudah naik berapa kilo sekarang? Alhamdulillah sekarang naiknya 5 kilo dari 3 minggu ini. Iya, sudah gemuk ya tangan-tangannya juga ya. Alhamdulillah ya. Merah muda, gemuk, nggih. Ya. Benjolannya bagaimana Pak Untung? Benjolannya udah hilang alhamdulillah. Iya, Cepat-cepat sudah nggak ini. terasa lagi. Oh iya, pinter ya. Kasus kanker paru yang sembuh cepat dan mujizat tentunya. Amin ya. Apa yang dimakan dan yang diminum sudah betul Pak Untung ya. Jadi Pak Untung bisa menjadi contoh untuk pasien-pasien lain yang penderita kanker. Amin ya. Nggih, ya. Terima kasih Pak Untung. Ya, Nggih. sama-sama Dok ya. Ya Pak Untung bertambah gemuk. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah sudah sehat betul sebenarnya. Iya, Kayak sehat awal ya Pak ya. semula. Merasa dapat kehidupan kedua ya. Iya. Iya. Enjoy aja pokoknya. Iya. Makannya juga banyak Pak. Makan sehari kadang 4 kali 5 Iya. kali. Tergantung yang dimakan ada enggak. Oh iya, harus ada. Ini Pak, benjolannya sudah hilang betul Udah lah? hilang Dok ya. Yang di paru. Iya, udah enggak ada sama sekali. Iya. Coba lihat Pak ya benjolannya. Ya. Saya punya video Pak Untung yang 1 minggu dari sini ada. Iya, enggak ada Dok. Iya, wes puji rata. Tuhan nih sembuh. Iya, amin ya ya. Terima kasih Pak ya, Ya, sudah sama. menyemangati pasien kanker lain. Ya, Ya, sama. oke. Iya Bu, bagaimana kondisi adik sekarang di bawah lidahnya? Sudah membaik. Oh iya. Oh, lidahnya sudah hilang. Iya, mentilnya sudah hilang Bu ya. Sudah. Itu kemarin mentilnya berupa apa Bu? Cairan atau Cairan seperti cairan air ya? ASI, ya. Oh iya. Putih kemarin Bu ya, Iya, besar. putih Sekarang kemarin. sudah hilang Sekarang ya. sudah hilang. Coba Bu Sudah lihat. bersih. Oh iya. Ya bersih Bu. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya Ibu. Ibu waktu itu takut apa enggak waktu ada benjolan mentilnya? Takut. Oh iya. Takutnya gimana? Takutnya tambah besar terus apa gimana gitu. Takutnya juga nanti ke saya dibawa ke rumah sakit atau apa gitu. Ya. Alhamdulillah udah sembuh hilang. Iya. Jadi Terus alhamdulillah senang. ya senang ya Bu ya. Ya, Iya. tapi Ibu kan termasuk orang yang kooperatif ya Bu. Jika Iya. belum membaik harus ke rumah sakit ya Bu ya. Iya. Rencananya gitu. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Ya, puji Tuhan kalau sudah sembuh Ibu. Ya. Terry yang sudah mengalami kesembuhan, lukanya selama hampir 7 tahun kini sembuh dan kering. Bagaimana Bu awal-awal lukanya Bu Terry? Iya, dari cuma goresan kecil gitu, makin lama makin membesar, makin Ya. besar. Terus 6 bulan terakhir itu udah keluarin nanah. Sama darah apa enggak Bu? Apa nanah aja?
Nana aja. Yang Ya, terakhir itu sama darah. sama darah. Iya, darahnya cuma sedikit sih. Ya. Iya. Terus kini mengecil dan mengering ya Bu Teri ya. Sekarang mengering, Dok. Iya. Mengecil lukanya sudah Oh iya, mengecil. puji Tuhan lah. Iya. Persis payudara normal sekarang Bu Teri ya. Iya. Amin, dokter. Iya, Puji terus Tuhan. puji Tuhan. Terus Iya. bagian yang bawah tadi juga yang biasanya nyeri, gatel, Udah nggak ada rasa. udah sembuh sekarang. Iya, Dok. Ya, tapi Waduh. kadang-kadang ada sedikit sekali, Dok. Waduh, iya iya. Iya. Jadi ini salah satu berita sukses ya Bu ya, berita Amin. sukacita. Iya, sukacita, Iya. Dok. Iya. Dulu Bu Teri sempat mau menurunin berat ya, saya larang ya, berat Iya, badan. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh diet, Ya, diet. nggak boleh diet. Kalau ada luka dimanapun nggak boleh diet dulu. Iya, Iya. Dok. Iya. Ya, terima kasih Bu Teri ya. Sama-sama, dokter. Ya. Sama-sama. Ya. Ya, Tante Anneke dari Jakarta ya. Iya, Bang. Iya, perjalanan 1 hari Tante. Iya, Dok. Iya, 1 hari. 1 hari, ya. 1 hari. Kenapa Tante kok niat banget dari Jakarta ke Malang? Karena saya punya besan sembuh. Oh, gitu. Besan saya sembuh. Iya, pesannya sembuh ya. Praktek dokter di Ya, semoga nanti Iya. Tante Anneke juga sembuh ya. Amin. Amin Puji ya. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nggak usah takut Tante, diobati pelan-pelan. Ya. Ya. Ya, terima kasih Tante. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, Bu Jo sakit apa ya sebelumnya? Sakit kanker stadium 3 lanjut. Oh iya, kanker payudara ya, Iya. stadium 3 ya. Sebelumnya saya rujuk ke rumah sakit ya Bu Jo ya. Iya, Terus Bu Jo sempat kabur waktu itu. iya, ada alternatif. Ya, 1 tahun ya Bu Jo ya. 8 bulan. Oh, 8 bulan. Terus akhirnya mau ke rumah sakit. Soalnya tumbuh lagi. Oh iya. Kemudian sembuh ya Bu Jo sekarang. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa dibagikan tips-tips sembuhnya bagaimana Bu Jo? Tipsnya harus semangat untuk sembuh. Iya, dari segi makanan apa aja yang boleh dimakan? Semua nggak ada pantangan. Sepenting apa? Nggak berlebih gitu loh. Ya, manis-manis dikurangi Bu Jo Iya, ya. dikurangi. Utamakan yang pahit-pahit ya. Sekarang kankernya sudah hilang Bu Jo ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Jo. Nanti akan saya share di YouTube untuk menyemangati pasien lain ya Bu Jo. Sama-sama. Nanti tapi namanya saya tutup aja. Ya. Nggih, terima kasih Bu Jo. Nggih. Tadi tak lihat lagi. Ya Bu, benjolannya sudah hilang nggih, Adik. Iya. Alhamdulillah. Awalnya keras ya Bu ya. Iya, keras. Ya ini Keras terus nonjol gitu. ya keras dan menonjol kasus tumor Wilm. Iya. Ya. Cepat sembuh Adik. Ya, Noval. Ya. Mbak, bagaimana kondisi Adik sebelum? Sebelumnya itu ada benjolan di perut sebelah kiri gitu, Iya. sebesar telur ayam gitu, keras gitu. Dok. Keras ya. Oh ya. Terus anaknya sering panas apa enggak waktu ada benjolan? Enggak, normal aja. Normal aja ya. Sekarang benjolannya bagaimana? Sekarang itu benjolannya udah hilang, terus sudah enggak keras gitu, udah empuk gitu. Sudah empuk ya. Iya. Sudah enggak ada tadi saya cek ya Mbak ya. Iya, iya. Hampir enggak ada. Iya. Iya. Terima kasih Mbak. Salam buat Pak Arifin. Iya.